Oke. Pemirsa, JJ baru dinobatkan jadi Ratu Borneo katanya. Ya, brother ya. Sautin dong, iya gitu. Iya. Minumnya. Haus ya, haus. Bentar lagi JJ mau berburu. Berburu awas tuh. Nih, ini buat buru babi. Haus. Haus enggak? Ini buru ikan. Ini buat buru Ini buat buru ikan. Tuh sampai 2 nih. Yang di depan itu untuk tembak babi. Iya. Tembak babi. Ini. Tembak babi. Ini tembak ikan. Kembali berbicara tentang orang Dayak Iban. Sejak tahun 1800-an, komunitas orang Iban Sungai Utik yang awalnya berasal dari Lanjak telah beberapa kali memindahkan rumah betang mereka sebelum akhirnya menetap di wilayah ini. Rumah betang Sungai Utik dibangun pada era 1970-an dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Materialnya terdiri dari kayu, pasak, dan tali tanpa menggunakan paku. Panjangnya lebih dari 180 meter, terdiri dari 37 pintu, dan dihuni bersama oleh nyaris 300 orang. Sebuah rumah betang dipimpin oleh seorang kepala rumah adat yang disebut tuai. Pusat Dusun Sungai Utik terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Jemeru, dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah dusun merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit. Sistem hukum adat orang Iban Sungai Utik memiliki aturan yang sangat tegas mengenai pengelolaan hutan. Ada hutan kelola, hutan cadangan, dan hutan lindung yang terakhir ini tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk masyarakat adat. Bukan saya menolak, Pak. Kita ini kena mestur itu kebanyakan tidak menghubung masyarakat yang datangi ke pastor-pastor itu seperti orang di Badau itu, kelapa sawit itu. Kalau kita di sini, kalau kita tamak bilik, Pak, kalau tidak mengetuk pintu itu tidak hormat, Pak. Kalau kita mengetuk pintu, kita hormat, Pak, manusianya. Kerja, tidak, orang kampung ini nak saya tahu kan, datang. Ini hutan lindung, orang sini kan nggak ada farmasinya. Lihat-lihat, datang. Ini hutan primer, ini kawasan kami hutanan. Nggak pernah diskusi, Pak. Ada masyarakat di situ atau tuh monyet. Kalau yang monyet dia nggak bisa ngomong kan. Kalau manusia bisa yang ngomong kan, kesepakatan. Kita lihat dulu nilainya apa, tanggung jawabnya apa. Bumi ini tidak cemar, air tidak cemar. Kita ini aja, karena kehidupan kita ini, Pak, dari air dalam sumber makanan. Hal ini bukan perjuangan mudah. Tak terhitung banyaknya godaan yang menghampiri mereka, misalnya tawaran dari berbagai perusahaan yang menghendaki hak pengusahaan hutan atau HPH. Namun, orang Iban Sungai Utik bergeming. Kesetiaan mereka menjaga hutan ini menjadikan masyarakat Sungai Utik sebagai desa adat pertama yang memperoleh sertifikat ekolabel atau sertifikat pengelolaan hutan lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia pada tahun 2008. Tapi presiden saya ulang lagi.
Presiden siapa, Pak? Saya nak mau berhadapan dengan saya. Cukup dengan anak buah saya saja. Jokowi? Jokowi dia beli sebelum ini jadi presiden, saya udah makan di rumah dia di Surabaya. Waktu dia gubernur DKI. Iya, gubernur DKI. Ada yang dijanjikan? Kita kan belum janji dengan dia, tapi dia sudah dulu buat janji dengan masyarakat. Janjinya apa, Pak? Atau itu dia penuh atau tidak nanti. Janjinya apa, Pak? Ini untuk masyarakat itu janjian saya dengan prinsip atau dari kota jalan. Orang Iban Sungai Ukik dan hutan mereka adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Udara hutan adalah nafas mereka, sungai adalah darah mereka, tanah dan segala pepohonan ini adalah daging mereka. Nah, orang Iban hidup dari segala hutan dan segala isinya, tetapi intinya lah. JJ sekarang ada di itu tuh Danau Sentarum. JJ tadinya mau masuk sana, tapi JJ sekarang hanya bisa memandangi dari jauh saja. Dari lubuk hati terdalam pengen banget ke Danau Sentarum. Udah jauh-jauh ke Kalimantan, ke Borneo mau lihat Danau Sentarum, tapi dipersulit sama dinas pariwisata dan dinas setempat di sini. Katanya JJ dari perusahaan nggak dapet surat apa segala macam. Terus ya gimana, kan JJ travel blogger, ya kan, video blogger, pengen promosiin Borneo seperti apa, Danau Sentarum seperti apa, tempat wisata ini seperti apa, perjalanannya gimana, ngurus perizinan masuknya gimana. Tapi ternyata dipersulit di sini. Alasannya katanya trauma, pernah diliput tapi ternyata dijadikan iklan. Tapi kan kita kan di sini kan bantu promosi. JJ sih kecewa banget ya, terus dimintain uang 10 juta. Emangnya JJ duit? Kan enggak. JJ bete makanya 10 juta coba. Buat apa 10 juta? Ya udah pemirsa, JJ ajak kalian ke tempat yang lain aja ya. Tetapi Cetini Alam.